Liverpool belum menang setelah jadi juara. Ballon d'Or 2025 digelar 22 September. Jurgen Klopp setuju jadi pelatih baru AS Roma. Resmi, Francesco Farioli tinggalkan Ajax. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Brighton versus Liverpool berlangsung di Valmer Stadium. Liverpool sudah memimpin 1-0 di menit ke-9. Umpan tarik dari Connor Bradley diselesaikan dengan tembakan Harvey Elliott. Brighton baru bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-32. Yacine Ayari merobek gawang Liverpool depan kotak penalti. Liverpool berhasil memimpin 2-1 di injury time babak pertama. Gol si merah dicetak oleh Dominic Szoboszlai. Brighton bisa menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-69. Kaoru Mitoma sukses mencetak gol menyambar bola rebound. Brighton berbalik memimpin 3-2 di menit ke-85. Jack Hinckley sukses merobek gawang Alisson Becker. Liverpool tetap dengan 83 poin di puncak klasemen. Dari 37 laga, Brighton di posisi ke-8 dengan 58 poin. Brighton and Hove Albion menunjukkan performa luar biasa di Premier League 2024-2025 dengan catatan tak terkalahkan dalam semua pertandingan kandang melawan tim-tim besar Big Six. Di Stadion Amex, Brighton berhasil mengalahkan Manchester United 2-1, Tottenham Hotspur 3-2, Manchester City 2-1, Chelsea 3-0, dan Liverpool 3-2, serta bermain imbang 1-1 melawan Arsenal. Prestasi ini menghasilkan 16 poin dari 18 poin maksimal yang diperebutkan, menegaskan posisi Brighton sebagai tim yang sulit ditaklukkan di kandang sendiri. Setelah dinobatkan sebagai juara Premier League musim ini, Liverpool telah gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan berikutnya di kompetisi yang sama. Tim asuhan Arne Slot ini mencatatkan hasil imbang dan 2 kekalahan, termasuk pertandingan terakhir yang berakhir 3-2 melawan Brighton, meskipun sempat unggul 2-1 di babak pertama. Kekalahan dan hasil imbang ini menjadi catatan buruk bagi Liverpool yang sebelumnya memiliki rekor impresif tidak pernah kalah saat memimpin di babak pertama selama 156 pertandingan sejak Desember 2016. Mohamed Salah dan Kylian Mbappe tengah bersaing ketat dalam perebutan European Golden Boot 2025. Saat ini, Mbappe memimpin dengan 29 gol, unggul 1 gol dari Salah yang mengoleksi 28 gol. Namun, peluang Salah untuk merebut gelar masih terbuka lebar, asalkan ia mampu mencetak hat-trick di pertandingan terakhir Liverpool melawan Crystal Palace. Selain itu, Mbappe hanya perlu mencetak 1 gol dalam laga terakhir Real Madrid melawan Real Sociedad untuk memastikan gelar Golden Boot pertamanya. Legenda Liverpool sekaligus mantan pelatih Rangers FC, Steven Gerrard, kembali masuk dalam daftar pendek kandidat pelatih kepala klub asal Skotlandia tersebut. Gerrard, yang pernah membawa Rangers meraih gelar Liga ke-55 pada tahun 2021, dianggap sebagai kandidat kuat berkat pengalamannya yang sudah terbukti di Ibrox Stadium. Proses seleksi yang dipimpin oleh Direktur Olahraga baru, Kevin Thelwell, dan CEO Patrick Stewart ini diperkirakan akan segera selesai dalam beberapa minggu ke depan dengan wawancara kandidat yang sudah dijadwalkan. French Football telah mengonfirmasi bahwa upacara penghargaan Ballon d'Or tahun 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 22 September di Paris. Acara bergengsi ini akan memberikan penghargaan kepada pemain terbaik dunia, baik pria maupun wanita, serta penghargaan lain seperti trofi Copa dan trofi Yasin. Daftar nominasi lengkap akan diumumkan pada awal Agustus. Meskipun tanggal pastinya belum ditetapkan, para pemain yang menjadi favorit awal termasuk Ousmane Dembele, Raphinha, Pedri, dan Lamine Yamal, Lautaro Martinez, Mohamed Salah, serta Kylian Mbappe. Francesco Farioli secara mengejutkan memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih kepala Ajax. Keputusan ini diumumkan hanya sehari setelah Ajax gagal meraih gelar Liga setelah dikalahkan oleh PSV. Farioli yang terlihat sangat emosional dalam konferensi pers pasca pertandingan telah menyampaikan keputusannya kepada Dewan Klub. Meskipun detail lebih lanjut mengenai alasan mengundurkan dirinya belum diungkapkan secara resmi, spekulasi mulai bermunculan terkait ketidaksesuaian visi dengan manajemen klub dan tekanan yang meningkat setelah kekalahan dalam perebutan gelar Liga. Ajax Amsterdam dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membawa kembali Erik ten Hag sebagai pelatih kepala. Ajax yang baru saja mengamankan posisi kedua di Eredivisie kini mencari sosok yang mampu membawa klub kembali ke puncak kejayaan. Erik ten Hag yang sebelumnya sukses membawa Ajax hingga semifinal Liga Champions 2019 menjadi kandidat utama. Kembalinya Erik ten Hag akan menjadi angin segar bagi Ajax, mengingat pengalamannya yang terbukti mampu mengangkat performa tim. Namun, belum ada konfirmasi resmi mengenai hal ini.
Gelandang serang berbakat Angel Gomez telah mengonfirmasi keputusannya untuk meninggalkan Lille OSC pada akhir musim ini dengan status bebas transfer. Pengumuman ini disampaikan melalui akun media sosialnya, di mana ia mengucapkan selamat tinggal kepada klub dan para penggemar. Gomez, yang dikenal dengan visi bermain dan kemampuan driblingnya, menjadi incaran sejumlah klub top Eropa yang siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Beberapa klub telah memulai kontak dengan perwakilan Gomez untuk menjajaki kemungkinan transfer. Leon Goretzka telah menjadi sosok kunci di lini tengah Bayern Munchen dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun demikian, laporan dari Sportbild beberapa hari lalu mengindikasikan bahwa Bayern tidak berniat memperpanjang kontrak Goretzka dan lebih memilih untuk melepasnya lebih awal. Informasi ini diperkuat oleh Florian Plettenberg dari Sky Sport yang menyatakan bahwa perpanjangan kontrak di luar musim panas 2026 tidak mungkin terjadi baik bagi klub maupun pemain. Gelandang Jerman berusia 30 tahun ini yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2026 juga tidak mempertimbangkan perpanjangan. Bayern Munchen telah menyelesaikan persiapan untuk merekrut Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Kesepakatan persyaratan pribadi telah disetujui dan klub telah menyampaikan semua angka finansial serta rencana proyek kepada pemain bertahan berusia 29 tahun tersebut. Pelatih kepala Vincent Kompany sangat menginginkan Tah untuk bergabung, menunjukkan keseriusan klub dalam memperkuat lini belakang mereka. Satu-satunya halangan yang tersisa adalah keputusan akhir dari Tah. Bayern berharap dapat segera mengamankan persetujuan tersebut agar Tah dapat bergabung dalam skuad Piala Dunia klub mereka. Borussia Dortmund menunjukkan minat serius terhadap gelandang muda Sunderland, Job Bellingham. Menurut laporan dari Sky, Dortmund menjadikan Bellingham sebagai prioritas utama dalam daftar pemain incaran mereka. Klub berjuluk Die Borussen tersebut berambisi untuk memasukkan Bellingham ke dalam skuad mereka sebelum dimulainya Piala Dunia klub pada 14 Juni mendatang. Job Bellingham sendiri terbuka untuk pindah. Diskusi lebih lanjut direncanakan minggu ini dengan Dortmund siap mengajukan tawaran resmi setelah Bellingham fokus pada final promosi melawan Sheffield United pada 24 Mei. Legenda kiper Barcelona Victor Valdes secara mengejutkan mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih Real Avila setelah hanya membesut tim selama 4 pertandingan. Keputusan ini diumumkan oleh klub melalui pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Valdes memilih untuk tidak melanjutkan kontraknya pada musim 2025-2026. Meskipun berhasil membawa Real Avila ke babak playoff, Valdes gagal membantu tim tersebut untuk promosi ke divisi pertama RFIF, kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Klub mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Valdes selama masa jabatannya. Real Madrid semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan Alvaro Carreras dari Benfica pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Carreras telah menyatakan niatnya untuk bergabung dengan klub raksasa Spanyol tersebut setelah pertandingan final Piala Portugal yang akan berlangsung akhir pekan ini. Real Madrid dikabarkan sudah hampir mencapai kesepakatan secara pribadi dengan Carreras. Namun mereka menunda negosiasi dengan Benfica sebagai bentuk penghormatan karena klub Portugal tersebut masih berjuang untuk meraih gelar juara. Luka Modric dipastikan akan tetap memperkuat Real Madrid pada musim depan. Menurut laporan dari Joaquim Maroto di AS, meskipun usianya yang sudah memasuki kepala 4, gelandang asal Kroasia ini menunjukkan dedikasi luar biasa dengan bersedia menurunkan gajinya demi tetap berada di klub yang telah membesarkan namanya. Modric akan mencatatkan rekor sebagai pemain tertua yang pernah bermain untuk Real Madrid. Musim ini, Modric tampil luar biasa dengan mencatatkan 55 pertandingan, jumlah terbanyak dalam karirnya tanpa mengalami cedera serius. Barcelona resmi mengumumkan bahwa Lamine Yamal akan mengenakan jersey nomor 10 mulai tanggal 13 Juli 2025 bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-18. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan kepada bakat muda yang telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim ini. Nomor 10 yang legendaris di Barcelona sebelumnya dikenakan oleh para pemain besar dan kini Lamine dipercaya untuk melanjutkan warisan tersebut. Klub juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil tanpa memandang masa depan Ansu Fati yang kemungkinan besar akan meninggalkan klub. Pelatih asal Jerman Hansi Flick akan segera mengumumkan perpanjangan kontraknya bersama Barcelona hingga musim panas 2027. Kabar ini dilaporkan oleh Mundo Deportivo. Flick berhasil membawa perubahan signifikan bagi tim Katalan. Banyak yang meragukan kemampuannya saat pertama kali ditunjuk. Namun Flick mampu membuktikan kualitasnya dengan membawa Barcelona meraih treble domestik yang mengesankan. Keberhasilan Flick tidak hanya membuat klub puas, tetapi juga mendorong manajemen untuk meningkatkan gajinya sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih. Jurgen Klopp setuju menjadi pelatih baru AS Roma mulai musim depan.
menandai babak baru dalam sejarah klub ibu kota Italia tersebut. Pelatih asal Jerman ini sepakat untuk memimpin Roma dalam proyek ambisius yang bertujuan mengembalikan klub ke jajaran elit sepak bola Eropa. Kesepakatan ini diumumkan oleh media Italia seperti La Stampa dan mendapat konfirmasi dari manajemen Roma yang dipimpin oleh Dan Fredkin. Klub dikenal dengan gaya permainan intens, tekanan tinggi, dan sepak bola ofensif yang diharapkan dapat membawa transformasi besar bagi skuad Giallorossi. AS Roma harus membayar 2 juta euro kepada Paris Saint-Germain setelah gelandang mereka Leandro Paredes tampil gemilang dalam kemenangan 3-1 melawan AC Milan. Klausul dalam kontrak transfer Paredes dari PSG ke Roma mengharuskan klub Italia tersebut membayar sejumlah uang jika pemain asal Argentina itu mencapai 80 penampilan dalam 2 tahun pertama bersama Roma. Meski sempat diistirahatkan selama 4 pertandingan, pelatih Claudio Ranieri akhirnya memutuskan untuk menurunkan Paredes yang langsung memberikan kontribusi besar dengan gol tendangan bebas yang memukau. Kegagalan AC Milan untuk lolos ke kompetisi Eropa musim 2025-2026 menandai akhir pahit dari kampanye yang mengecewakan dengan dampak finansial yang signifikan. Kekalahan 3-1 dari Roma mengakhiri harapan untuk finish di 6 besar, menghilangkan peluang di Liga Konferensi Eropa. Menurut Calcio e Finanza, partisipasi Milan di Liga Champions 2024-2025 menghasilkan hampir 60 juta euro dari UEFA, ditambah 19 juta euro sampai 20 juta euro dari pertandingan kandang, total mendekati 80 juta euro yang tidak akan ada musim depan. Atalanta resmi mengajukan perpanjangan kontrak kepada pelatih kepala mereka, Gianpiero Gasperini, yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2025. Klub asal Italia ini berencana memperpanjang masa kerja Gasperini hingga tahun 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2028, sekaligus menawarkan kenaikan gaji sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih. Gasperini telah memimpin Atalanta sejak 2016 dan berhasil membawa klub meraih gelar Liga Eropa musim 2023-2024 serta 3 medali perunggu Serie A. Musim ini, Atalanta juga telah memastikan posisi ketiga di klasemen Serie A dengan 70 poin. Bek Arsenal Jurrien Timber dipastikan akan menjalani operasi minor pada pergelangan kakinya setelah mengalami cedera saat pertandingan melawan Fulham pada Agustus-April 2025. Cedera ini membuat Timber harus beristirahat dalam beberapa pekan terakhir dan keputusan operasi ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan agar dapat kembali memperkuat tim di sisa musim ini. Arsenal sendiri telah mengonfirmasi kabar ini melalui situs resmi klub, menegaskan komitmen mereka dalam menjaga kondisi pemain demi performa terbaik di kompetisi yang sedang berlangsung. Manchester City akan memberikan penghormatan terakhir kepada gelandang legendaris Kevin De Bruyne setelah pertandingan kandang terakhirnya melawan Bournemouth. Bintang asal Belgia ini mengumumkan bulan lalu bahwa ia akan meninggalkan City setelah 10 tahun di sana. De Bruyne telah mengumpulkan 16 trofi yang mengesankan, termasuk 6 gelar Liga Premier League dan Liga Champions pada tahun 2023. Upacara perpisahan akan diadakan setelah pertandingan di mana De Bruyne akan menerima Guard of Honor dari rekan satu tim dan pelatihnya. Ramadan Sananta tak akan bermain lagi untuk Persis Solo musim depan. Penyerang timnas Indonesia itu pindah ke klub Brunei Darussalam di PMM FC. Kepastian itu diumumkan di PMM lewat situs resminya. Sananta sudah sepakat untuk gabung ke sana mulai musim 2025-2026 dengan mengisi kuota pemain ASEAN. Disebut, Sananta sudah menolak tawaran beberapa klub besar Indonesia untuk akhirnya berlabuh di PMM. Sananta diperkirakan akan tiba di Brunei pertengahan Juni untuk memulai sesi pramusim awal Juli sebelum kick-off Liga Super Malaysia pertengahan Agustus. Legenda Ajax Amsterdam Simon Tamata resmi menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Ia hanya akan menjadi head of scouting dari timnas Indonesia yang tujuannya mencari bakat baik di Indonesia maupun pemain keturunan di luar negeri. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh media Belanda, Football Premier. Dalam laporannya disebutkan bahwa Tamata telah menerima tawaran dari PSSI setelah melalui berbagai proses pendekatan. Bergabungnya Tamata menjadi bagian dari proyek jangka panjang PSSI untuk mengembangkan bakat sepak bola nasional menuju Piala Dunia 2026. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.